Shalom Jemaat GKSI Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan. Berikut beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukan transfer di nomor rekening BCA 288 837 9997 atas nama Gereja Kristen Sanggakala Indonesia. Atau untuk mempermudah, Bapak Ibu dapat memberi persembahan dengan cara scan QR Code berikut. Transfer dapat dilakukan via BCA, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan e-wallet lainnya. Bagi jemaat yang butuh dukungan doa, kami ingin tetap bersama-sama mendukungnya dalam doa. Bapak Ibu dapat mengisi form pengisian prayer request yang linknya sudah tersedia di kolom deskripsi. Beberapa informasi penting berikut ini adalah: mulai 17 Januari 2020 akan ada 2 satelit GKSI Bethlehem yang akan membuka ibadah onsite, yaitu satelit ITC Kuningan dan San Moritz. Berikut jadwal ibadah dan kontak person yang bisa Bapak Ibu hubungi untuk mendaftarkan diri. Shalom Jemaat GKSI Bethlehem. Berikut protokol kesehatan yang wajib Bapak Ibu ikuti saat menghadiri ibadah onsite. Yang pertama, Bapak Ibu wajib menggunakan masker selama berada di area gereja. Bila perlu, tambahkan face shield untuk kenyamanan bersama. Yang kedua, Bapak Ibu harus dalam keadaan sehat, tidak batuk, pilek, sesak nafas, demam, ataupun sakit lainnya. Yang ketiga, jemaat yang dapat menghadiri ibadah onsite dengan rentang usia 12 hingga 60 tahun dan sudah mendaftarkan diri ke sekretariat satelit masing-masing untuk ketersediaan tempat duduk. Yang keempat, Bapak Ibu wajib mengikuti pemeriksaan suhu tubuh dengan hasil di bawah 37 derajat Celcius. Yang kelima, Bapak Ibu wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan sebelum memasuki area gereja. Yang keenam, Bapak Ibu wajib menjaga jarak atau physical distancing dengan jemaat lainnya dan dilarang berkerumun. Demikian protokol kesehatan yang wajib Bapak Ibu perhatikan selama berada di area gereja. Namun bagi Bapak Ibu yang tidak memenuhi syarat kedatangan ibadah secara online atau kehabisan seat atau tempat duduk, jangan khawatir. Bapak Ibu tetap dapat mengikuti ibadah secara online yang akan ditayangkan secara live streaming di YouTube channel GKSI Bethlehem. Dan hari ini, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daud Margiat STH dengan tema Mindset. Siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Saya Hibor dan saya Murni. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom Jemaat GKSI Bethlehem yang dikasihi Tuhan. Kita bangga punya Yesus yang hidup. Amin. Yang menyertai hidup kita sampai hari ini. Mari masuki tahun yang baru penuh dengan semangat, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, pujilah Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan
nyata, kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Oh, memilikimu ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat bermegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Memilikimu ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan, tinggikan dan muliakan Dia. Kuasa dan kasih-Nya nyata dalam hidup kita. Thank you Jesus. Katakan, kami bangga memiliki Engkau Yesus. Bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah yang hebat. We praise you Jesus. Kami akan terus berjalan bersama-Mu Tuhan, melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam hidup kami. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kuasa. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi beri sorak-sorai, beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you, oh Lord. I believe in you, Jesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kita alami, banyak masalah yang menjadi pergumulan setiap kita. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan dalam ekonomi, atau bahkan mungkin di antara kita harus ada kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi pagi hari ini saya mau berkata, apapun yang kau alami, sesulit apapun keadaanmu hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Selalu berjalan bersama dengan Dia. Karena Dia Allah Immanuel
yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Dia akan menyatakan kuasa, keajaiban, mujizat, dan kemenangan dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu. I will trust in you. I will trust in you. Oh, I will trust in you, Jesus. I will trust in you. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I believe in you. We believe in you, Jesus. I believe in you. Even when the storm is raging, your words guide my heart. Even when it's hard to see God, I will lift your name on high. Now that every chain is broken and my heart has been set free, I will trust in you. I will trust in I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. Be the reason that I need. Fulfill a purpose in my life. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Sing, Lord, I trust. Lord, I trust in you. I believe in you, Jesus. I believe in you.
kami sungguh ada di dalam Tuhan. Dan pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Di tahun yang baru, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang menyertai kami. Dan kami akan terus melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Mujizat, kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam hidup kami. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Amin. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Mari deklarasikan harapanku dalam Yesus. Dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Terima kasih Tuhan. Iman kami akan tetap teguh karena kami percaya Yesus selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru. Kami boleh masuk ke tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ada keajaiban, ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah, kami siap diberkati dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali bertatap muka lewat ibadah online pada saat pagi hari ini. Dan kita bersyukur kita bisa melewati tahun-tahun kita dan kita bisa melewati tahun baru ini di tahun 2021 ini. Tentunya semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena hal-hal yang Tuhan persiapkan yang terbaik bagi kita semua. Itulah sebabnya perlu kita mempersiapkan diri di tahun yang baru ini dengan perkara-perkara ilahi. Nah, tentunya kita harus belajar mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan Allah kita lewat kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini, itulah sebabnya kita akan bersama-sama belajar tentang pola pikir. Dan kita akan sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan sebagai arahan, sebagai penuntun di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam kitab Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu pada saat pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi
daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ini, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, itu adalah berbicara tentang persembahan yang benar. Nah, bagaimana kita dapat mempersembahkan persembahan-persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Tentunya, saudara, kita melibatkan seluruh fasilitas ilahi yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Di tahun yang baru ini, saudara, kita perlu mempersiapkan diri, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Dan kita harus mempersembahkan yang kita sudah persiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, untuk kita dapat mempersembahkan yang terbaik tentunya melibatkan seluruh aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah pola pikir kita harus benar. Cara berpikir kita harus benar. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita upayakan untuk Tuhan, semuanya harus sesuai dengan market ilahi. Dengan pola kerajaan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Nah, itulah sebabnya mari kita bersama-sama belajar tentang pola pikir. Nah, berbicara tentang pola pikir, saudara, bahwa setiap orang memiliki mindset yang berbeda-beda sesuai dengan rencana dan tujuannya. Sekali lagi, setiap orang memiliki mindset dan berbeda-beda sesuai dengan rencana dan tujuannya masing-masing. Ada dua hal di sini, rencana dan tujuan. Nah, segala tujuan, segala rencana yang kita lakukan ke depan ini tentunya akan dipengaruhi dengan pola pikir kita atau mindset kita. Dan mindset yang kita peroleh dalam kehidupan kita tentunya akan dipengaruhi dengan apa yang kita tahu, apa yang kita dapatkan, informasi-informasi yang datang dari luar sana. Seluruh rencana dan tujuan ilahi yang ada di dalam diri kita, tentunya itu sudah tersimpan di dalam setiap hati kita masing-masing. Itulah sebabnya semua tujuan-tujuan, rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depan, baik kita menyongsong masa depan kita, baik kita melakukan pelayanan pekerjaan kita, segala sesuatu, semuanya akan dipengaruhi oleh mindset kita. Semua akan dipengaruhi bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana kita meresponin segala sesuatu yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mindset itu adalah suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan sikap, pandangan, hingga masa depan seseorang. Jadi kalau kita berbicara tentang mindset, itu adalah berbicara tentang kumpulan pemikiran-pemikiran yang terbentuk sesuai dengan keyakinan. Nah, lebih familiarnya itu begini Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang kita percaya atau dengan iman kita. Ya, sesuai dengan iman kita. Jadi apa yang kita terima. Jadi kita mengumpulkan segala informasi yang dari luar. Sehingga itu kita kumpulkan menjadi sebuah kesimpulan di dalam diri kita dan menjadi sebuah keyakinan. Karena begini Bapak Ibu, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman inilah yang akan melahirkan iman di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa segala perilaku, cara berpikir, semua sikap yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan,
itu dimulai dari mindset kita, maka perlulah kita memperoleh informasi-informasi ilahi di dalam diri kita. Sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga kita tidak salah di dalam kita mengambil segala sesuatu yang ada di sekitar kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan dalam perjalanan iman kita. Jadi Bapak Ibu Kristus Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua tadi berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita dituntut untuk sebuah perubahan, berubah oleh apa? Pembaharuan budimu. Bagaimana kita akan berubah dalam berperilaku, bagaimana kita akan berubah dalam bersikap, dalam berespon, dalam segala hal. Maka di situ akan dipengaruhi dari pola pikir yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita sebagai orang percaya, untuk kita menjadi maksimal dalam pelayanan kita, untuk kita bisa menjadi maksimal dalam kita mengiring Tuhan kita Yesus Kristus, kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan dalam diri kita. Kita membutuhkan kebenaran firman. Dan hanya firman Tuhanlah yang dapat mengubahkan pola pikir kita. Yang akan mengubahkan cara pandang kita tentang hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, semua orang penuh dengan ketakutan. Semua orang menghadapi masa depan tidak menentu. Melihat keadaan kondisi, semua serba menakutkan. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Tuhan, kalau kita memiliki kebenaran firman, kalau kita memiliki kuasa firman itu, tinggal diam di dalam diri kita, maka tidak ada hal-hal yang menakutkan di dalam diri kita. Tidak ada hal-hal yang mencemaskan di dalam diri kita. Tergantung bagaimana cara kita berpikir. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi, meresponi segala sesuatu apa yang akan terjadi di depan sana. Jika kita berpikir tentang hal yang baik, jika kita berpikir tentang hal-hal yang sungguh amat sangat baik di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah hal-hal yang baik. Kenapa saudara? Karena pikiran kita inilah yang akan terus bekerja untuk menentukan apa yang akan terjadi di sana. Nah, Bapak Ibu Tuhan, itulah sebabnya mindset itu adalah semua kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan keyakinan sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan cara berpikir. Jika kita sering mendengarkan hal-hal yang membangun, maka kita akan dikuatkan. Kita akan diberikan stamina rohani yang cukup untuk kita mengatasi keadaan, situasi yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Dan itu pun akan menentukan sikap kita. Kita menjadi orang percaya tidak mudah menggerutu. Kita tidak mudah ceroboh dalam setiap mengambil sebuah tindakan. Kenapa? Karena mindset kita selaraskan dengan agenda Tuhan atau dengan agenda ilahi. Percayalah Bapak Ibu Tuhan. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi mindset kita itu adalah yang pertama adalah lingkungan sekitar kita. Ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jika kita dibesarkan dalam sebuah lingkungan yang baik, maka hal-hal yang baik pun itu akan mempengaruhi kita, termasuk cara kita berpikir, cara kita meresponin segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, lingkungan ini sangat mempengaruhi kita. Ya, karena apa? Ketika saya dan saudara berkumpul dengan orang-orang yang intelektual, maka secara tidak sadar saudara di-upgrade dan saudara akan berpikir seperti mereka. Saudara berkumpul dengan para pengusaha,
saudara pasti akan terpengaruh dengan cara berpikir mereka. Sehingga saudara akan merasakan sesuatu untuk saudara bisa seperti mereka dan lain sebagainya. Itulah pengaruh daripada lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, hal-hal yang dapat mempengaruhi mindset kita adalah informasi yang diterima. Secara sadar ataupun tidak sadar, maka kita bisa menerima semua informasi. Baik yang jahat ataupun yang tidak jahat. Yang baik ataupun yang tidak baik. Yang membangun ataupun yang tidak membangun. Semua informasi yang kita terima, saudara, itu akan mempengaruhi mindset kita. Itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Sehingga kita harus benar-benar memfilter, kita harus benar-benar menyaring segala sesuatunya, apa yang baik buat kita, dan kita bisa lakukan bersama-sama. Sehingga pikiran kita tidak menjadi terkamirkan oleh keadaan ataupun situasi yang masuk di dalam diri kita. Saya yakin dan percaya informasi yang kita terima, informasi yang kita peroleh, itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Bayangkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita menerima informasi-informasi yang sifatnya tidak membangun, ya, yang sifatnya menteror dan lain sebagainya, pasti kita akan merasakan sebuah ketakutan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan informasi yang tidak baik dan itu akan mempengaruhi jiwa kita, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Sehingga kita hidup dalam sebuah tekanan oleh karena keadaan ataupun situasi. Demikian juga sebaliknya. Ada hal-hal yang baik yang kita bisa terima. Termasuk kita bahwa mendengarkan firman Tuhan itu adalah hal yang baik. Sehingga iman kita dapat dibangun. Dan sehingga kita memperoleh stamina rohani untuk kita bisa mengalahkan dunia ini di tengah-tengah perjalanan iman kita. Berikutnya saudara, pengalaman masa lalu. Saudara, pengalaman masa lalu juga itu adalah mempengaruhi, yaitu perjalanan hidup kita. Mempengaruhi yang namanya mindset kita, cara pandang kita, pola pikir kita tentang hal-hal yang akan datang. Ketika kita pernah mengalami situasi yang tidak baik di masa lalu, seringkali itu mengikuti, seringkali itu menghantui perjalanan iman kita, bahkan mungkin kita pernah gagal. Bahkan mungkin kita pernah hancur dalam perjalanan hidup kita. Itu seringkali membuat kita tidak mampu untuk bangun kembali. Tetapi dengar baik-baik saudara, kita semua tidak lepas dari yang namanya masa lalu. Entah itu baik atau tidak baik, tetapi itu fakta yang harus kita lewati. Jadi untuk kita dapat menatap masa depan kita, maka yang terbaik adalah lupakan masa lalumu dan mulailah dengan sesuatu yang baru. Ya, mulailah dengan sesuatu yang baru di dalam perjalanan iman kita. Dan kita belajar melihat apa yang Tuhan katakan di dalam diri kita. Apa yang Yesus katakan lewat firman-Nya, lewat nubuatannya atas keluargamu, atas usahamu, atas pekerjaanmu, apapun yang Dia katakan, belajarlah untuk engkau mempercayai. Demikian juga kita semua yang ada di tempat ini. Mari responin apa kata Tuhan dalam perjalananmu. Maka engkau akan melihat hal-hal yang besar, perkara-perkara yang ajaib itu akan terjadi di dalam perjalanan imanmu. Karena masa depanmu adalah tergantung bagaimana engkau meresponin apa yang engkau terima. Apa yang menjadi masa lalumu. Atau apa yang ada di sekitarmu, yang ada di dalam lingkunganmu. Tergantung. Jika engkau merespon dengan baik, merespon dengan benar, maka hal yang benar pun akan datang kepadamu. Tetapi kalau kita berpikir hal-hal yang negatif, kita terlalu negatif thinking, saudara, maka kita merasakan hal-hal yang buruk itu terjadi di dalam diri kita. Berikutnya, saudara, mindset itu dibagi beberapa jenis, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yaitu growth mindset dan fixed mindset, saudara. Sekali lagi, mindset dibagi beberapa jenis, yaitu growth mindset dan fixed mindset. Apa itu growth mindset? Yang pertama adalah, atau yang disebut mindset yang berkembang. Mindset yang berkembang merupakan mindset yang didasarkan bahwa kualitas dari seseorang merupakan hal yang bisa diolah dengan beberapa usaha yang dilakukannya.
Walau setiap orang berbeda-beda dalam banyak hal, namun masing-masing orang dapat berubah dan berkembang hanya melalui perlakuan serta pengalaman. Jadi, mindset yang berkembang adalah didasari bahwa kualitas dari seseorang merupakan hal yang bisa diolah dengan beberapa usaha. Artinya tidak menyerah dengan keadaan, tidak menyerah dengan situasi, tidak menyerah dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Dia berpikir bahwa setiap orang akan mampu mengelola, ya, memperlakukan dengan pengalaman-pengalaman yang ada, dia akan bisa bangkit, tidak menyerah, tidak undur dari segala pergumulan, tidak undur dari masalah. Kenapa? Cara berpikirnya itu benar, saudara. Artinya bertumbuh. Dia tidak pernah percaya dengan yang dikatakan bahwa hidup itu adalah sebuah takdir. Saudara, mungkin kita berpikir kalau kita dilahirkan di keluarga orang miskin, maka kita akan menjadi miskin untuk selama-lamanya. Atau kita dilahirkan di golongan orang-orang yang terbatas, maka kita juga menjadi orang-orang yang terbatas. Tidak, saudara. Tetapi orang-orang yang memiliki pemikiran yang berkembang, maka dia tahu bahwa semua potensi, ya, kualitas hidup ini bisa dibangun, bisa diupayakan, bisa dilatih, dan bisa dikerjakan, dan kita bisa terus memupuk kepercayaan ini sampai kita memperoleh apa yang menjadi tujuan dan rencana kita dalam kita mencapai cita-cita kita. Jadi sekali lagi, bagaimana kita memperlakukan segala sesuatu yang terjadi, maka itulah yang akan terjadi dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki sebuah pengalaman bahwa kakak saya itu, saudara, bisa dikatakan bukan orang terpelajar, ya, lulus aja hanya SMP saja, saudara, ya. Namun ketika saya lihat, saudara, dalam keluarganya, anak yang pertama itu bisa lulusan cum laude, saudara, ya. Bahkan di dalam sekolahnya, dalam perkuliahannya, dia bisa menjadi asisten dosen, dipercayakan menjadi asisten dosen. Lalu kemudian anaknya yang kedua, saudara, dia bisa masuk dalam perpajakan. Saya bilang, ini otak mereka ini ambil dari mana? Kan begitu, ya kan? Sementara kalau kita melihat bapaknya, orangnya sederhana, lulus aja hanya SMP saja. Tetapi anak-anaknya menjadi anak-anak yang sangat cerdas, anaknya sangat pintar, lulusannya cum laude, saudara, dan sekarang dia menjadi guru dan dipakai oleh banyak orang, saudara, karena kecerdasannya yang begitu luar biasa. Nah, ini menunjukkan, saudara, bahwa kita jangan pernah berpikir jika kita lahir di sebuah keluarga mungkin yang kurang berpendidikan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang bodoh. Tidak, saudara. Kita bisa rubah semuanya itu jika kita mau. Yaitu dengan cara apa? Cara kita berespon. Bagaimana kita memperlakukan keadaan. Bagaimana kita memperlakukan situasi. Bagaimana kita memperlakukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara akan melihat. Ada sebuah perubahan dalam cara saudara dan saya berpikir. Dan itu akan membuat sebuah terobosan dalam kehidupan kita semua. Amin. Yang berikutnya adalah fixed mindset, saudara. Apa itu? Mindset ini adalah mindset yang akan disesuaikan terhadap kepercayaan bahwa kualitas seseorang telah ditetapkan. Ya, ciri-cirinya mereka itu memiliki mindset tetap. Adalah inteligensi, bakat, atau sifat merupakan fungsi hereditas atau keturunan. Ia yang relatif menghindari suatu tantangan. Ia lebih mudah menyerah, ia memiliki anggapan bahwa usaha tidak ada manfaatnya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang memiliki mindset tetap, saudara, mereka tidak bisa berkembang. Karena mereka merasa bahwa inteligensi mereka atau bakat atau sifat itu merupakan sebuah keturunan. Ya, artinya gini, dia hanya melihat satu aja. Kalau dia dilahirkan dari keturunan orang pintar, ya dia pasti pintar, gitu, saudara. Ya. Atau kalau dia dilahirkan dari keturunan orang kaya, dia pasti kaya, saudara. Jadi dia tidak mau keluar dari zona
pola pikir yang selama ini dia tahu. Ternyata tidak, saudara. Banyak orang-orang yang mereka dulunya pintar, yang dulunya mereka kaya, yang pada akhirnya mereka keadaan situasinya berubah. Kenapa? Karena mereka salah dalam meresponi, saudara. Tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa mempergunakan, mengelola keadaan situasi yang ada. Mereka hanya percaya dengan takdir, mereka hanya percaya dengan nasib, saudara. Ya, mereka tahu bahwa ini hanyalah keturunan. Kalau kita keturunan orang pintar, pasti kita pintar. Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah mindset tetap, saudara. Jadi dia percaya seperti itu. Nah, orang yang seperti itu hanya akan berhenti sampai di situ. Tetapi dia tidak bisa berkembang lebih besar lagi. Karena cara pandangnya, pola pikirnya sudah diplatformin seperti itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mindset yang berkembang dan mindset yang tetap, ada sebuah perbedaan yang begini, Bapak Ibu. Orang mindset yang berkembang itu berkata begini, kegagalan adalah peluang untuk berkembang. Tetapi orang yang memiliki mindset tetap itu adalah kegagalan adalah batas kemampuan saya. Beda sekali, saudara, ya. Jadi kalau orang yang memiliki mindsetnya itu yang berkembang, kegagalan bukan akhir segala-galanya. Tetapi kegagalan itu adalah peluang untuk berkembang. Jadi dia selalu berpikiran positif. Beda dengan yang mindset tetap, saudara. Kegagalan adalah batas kemampuan saya. Dia merasa bahwa ya itulah batas saya. Dan dia tidak bisa merubah nasibnya lagi. Karena dia percaya bahwa itu kemampuan saya hanya sampai di situ saja. Beda dengan orang-orang yang mindsetnya berkembang. Kemudian, orang yang mindsetnya berkembang itu suka mencoba hal yang baru. Ya, dia tidak pernah berhenti dengan cara yang satu itu saja, tetapi dia selalu mencoba hal yang baru. Kenapa? Karena dia ingin berkembang. Beda dengan orang-orang yang mindset tetap, saudara. Di situ dikatakan ketika frustasi, mereka berhenti. Ketika menemukan kegagalan, ketika mengalami situasi yang tidak baik, melahirkan frustasi dan akhirnya dia berhenti. Dia tidak mau melakukan lagi. Kenapa? Karena dia merasa tidak mampu lagi. Itu perbedaannya. Yang ketiga adalah, perbedaannya adalah orang yang mindsetnya berkembang itu selalu berkata, saya terinspirasi dengan kesuksesan orang lain. Jadi kesuksesan orang lain itu bukan merupakan sebuah saingan buat mereka. Tetapi itu merupakan sebagai acuan, ya. Justru itu menjadi sebuah inspirasi untuk dia bisa berkembang dan sama berhasil seperti mereka. Jadi dia bisa belajar dari keadaan situasi yang ada. Tetapi mindset tetap itu, ya saya tetap pada apa yang saya tahu. Jadi apa yang dia tahu, ya udah sampai di situ saja. Tidak bisa berkembang lebih besar lagi, tidak bisa lebih luas lagi dia untuk menjangkau segala sesuatu yang ada di luar sana. Sementara saudara kita tahu dulu ada pepatah begini. Dunia itu tidak selebar daun kelor, saudara, ya. Jadi sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Nah, kadang-kadang kita hanya, saudara, terpatok atau kita hanya fokus kepada hal yang kecil. Sementara ada hal-hal yang besar yang sedang menanti-nanti kita di luar sana. Kemudian, feedback atau bersifat membangun, ya. Jadi ketika ada orang-orang yang mindsetnya berkembang, itu selalu apa yang menjadi yang dia akan terima di dalam hidupnya. Ya. Ketika ada seseorang memberikan kritikan, ketika seseorang memberikan masukan dalam hidupnya, itu merupakan sesuatu yang menekan, bukan untuk menekan dia, tidak. Tetapi justru itu merupakan sesuatu yang bisa membangun dia lebih bisa bekerja lebih keras lagi. Berikutnya, saudara, orang yang mindsetnya berkembang adalah upaya saya menentukan kemampuan saya. Jadi dia percaya bahwa apa yang dia upayakan, apa yang dia kerjakan, itu akan menentukan kemampuan yang ada di dalam diri dia. Jadi dengan dia berupaya, dia akan tahu sejauh mana kemampuannya untuk dia bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Nah, itulah sebabnya pada saat pagi hari ini, belajarlah untuk kita bisa memiliki mindset kita yang berkembang, bukan mindset tetap yang tidak bisa berkembang. Kita harus belajar merubah
mengubah pola pikir kita. Yaitu dengan dari kepada menjadi, saudara ya. Jadi ketika kita berkata begini, ini bukan keahlian saya, saudara mulai merubah. Menjadi bagaimana saya dapat mempelajarinya. Kalau saudara ingin berkembang, saudara ingin merubah pola pikir kita, ya, saudara mulai merubah dari menjadi, ya. Kalau saya menyerah, seharusnya saudara jangan berkata menyerah, tetapi saya akan menemukan solusi lewat hal-hal yang pernah saya pelajari. Jadi tidak pernah ada kata menyerah, tetapi selalu kita mengupayakan, mengusahakan lewat solusi-solusi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Berikutnya, mungkin kalau saudara berkata ini terlalu sulit, saudara merubahnya menjadi ini memang butuh waktu dan usaha yang ekstra. Artinya kita mulai berpikir yang positif. Artinya kita mulai berpikir dengan yang baik, saudara. Bahwa segala kesulitan yang ada itu sebenarnya sebuah proses saja. Hanya sebuah proses untuk kita mencapai kesuksesan. Untuk kita mencapai tujuan kehidupan kita. Nah, berikutnya, kalau saudara memiliki pola pikir sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat, saudara harus menggantikan. Apalagi cara yang belum saya coba. Artinya, saudara harus mencoba segala sesuatu. Kalau saudara berkata bahwa semua sudah saya perbuat, tetapi justru dengan mindset yang berkembang, kita harus mulai berkata, apalagi cara yang belum saya coba. Artinya saudara terus mencari cara, mencoba untuk mencari jalan keluar, sampai engkau menemukan apa yang engkau sedang cari di dalam persoalan dan dalam pergumulan kita. Kemudian kalau saudara berkata, salah lagi, seharusnya saudara harus gantikan. Saya harus belajar dari kesalahan masa lalu. Siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan? Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tetapi yang jelas saudara, kita harus belajar dari semua kesalahan atau yang termasuk kesalahan masa lalu. Semua kita pernah mengalami yaitu yang namanya titik nol, saudara. Dan kita pernah mengalami pergumulan masalah yang tidak baik di dalam diri kita. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan itu supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau saudara berpikir hasil seperti ini sudah cukup baik untuk saya, saudara harus menggantikan apakah usaha saya sudah maksimal. Jadi orang yang mindsetnya berkembang adalah orang yang selalu berpikir tentang segala sesuatu tentang masa depannya. Jadi jangan pernah saudara berhenti seperti apa yang ada sekarang ini, tetapi mulai mencoba usaha apa lagi, sampai kita benar-benar maksimal dalam perjalanan iman kita. Berikutnya saudara, bahwa 99% saudara kesuksesan itu dimulai dari mindset kita, saudara. Jadi kalau kita berpikir yang benar, ya, justru dari 99% inilah saudara akan menentukan masa depan kita, akan menentukan perjalanan iman kita. Dan saudara, modal kita atau upaya kita, usaha kita, saudara, ternyata itu tidak menentukan sama sekali, saudara. Engkau boleh punya uang, engkau boleh punya kekuatan, tetapi jika cara berpikir Anda belum berubah, jika cara berpikir saya dan saudara, pola pikir kita belum berubah, maka fasilitas yang kau miliki itu tidak bisa Anda pergunakan. Karena apa? Karena pola pikirmu. Mungkin saudara akan takut melangkah, takut memulai segala sesuatu. Kenapa? Pola pikirmu belum berubah. Tetapi para penerobos-penerobos, orang-orang besar, orang-orang hebat, mereka mendapatkan, memperoleh segala sesuatu. Dimulai dari mana? Dimulai dari pola pikir yang sudah mengalami terobosan. Itulah sebabnya harapan kita pun, semua di tempat ini pun sama. Kita ingin mengalami sebuah terobosan yang besar dalam perjalanan iman kita. Nah, saudara, saya akan menutup saudara khotbah saya dengan sebuah gambar. Jangan pernah lupakan sejarah ini. Saudara, Hiroshima bisa hancur dalam satu hari. Roma tidak dibangun dalam satu hari. Butuh 20 tahun untuk membangun reputasi yang baik. Dan hanya satu momen untuk menghancurkannya dalam sekejap. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapa yang tidak kenal kota Hiroshima, Nagasaki, ya?
Ini adalah sebuah kota ya di daratan Jepang, saudara, yang begitu terkenal, begitu indah. Ya, dibangunnya tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, dibutuhkan bertahun-tahun, saudara. Tetapi pada akhirnya, saudara, hancur oleh karena bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika. Dan semua luluh lantah, semua hilang begitu saja. Demikian juga kota Roma yang begitu indah, saudara, itu pun hancur dalam sekejap oleh karena peperangan dan lain sebagainya. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang Tuhan. Apa yang kita sudah bangun, jangan dihancurkan oleh karena kita memiliki cara pandang, pola pikir kita yang tidak berkembang, yang tidak berubah. Yang pada akhirnya menghancurkan semua apa yang kita pernah bangun. Mari saudara, lakukan segala sesuatu dengan kacamata ilahi, dengan cara pandang ilahi. Maka saya dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kalau demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita siapkan hati kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah keluar masukmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan segala kepenuhan berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin.